Kembali di NTV Prime, pemirsa. COO BPI Danantara Doni Oskaria bersama Andre Rosiade, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, meresmikan pembangunan hunian tetap bagi korban bencana alam di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sebanyak 80 unit hunian tetap berstandar mewah akan didirikan di atas lahan seluas 1,8 hektar yang juga dilengkapi fasilitas lahan pertanian bagi penghuni yang berprofesi sebagai petani. Pemukulan beduk bersama COO Danantara, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI, serta sejumlah pimpinan daerah pada Kamis 19 Februari petang menandai dimulainya groundbreaking pembangunan hunian tetap bagi korban bencana alam di Tanah Datar. Hunian tetap yang dibangun di Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat di atas lahan seluas 1,8 hektar ini ditargetkan tuntas dalam 4 bulan ke depan. Nantinya hunian ini akan dilengkapi berbagai perlengkapan rumah tangga berstandar mewah, serupa dengan huntap korban bencana banjir lahar Marapi tahun 2023 lalu di Tanah Datar yang dibangun di lahan berdampingan sehingga menjadi kawasan huntap terpadu. Dengan menggandeng sejumlah BUMN, Danantara menargetkan pembangunan sebanyak 80 unit huntap ini selesai dalam 4 bulan ke depan. Bahwa pembangunan huntap ini saya harapkan nanti tidak hanya sekedar rumah Pak Bupati, tetapi juga menjadi, tadi disampaikan juga bahwa ini sebagai pengungkit ekonomi kita ke depan. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah menyiapkan lahan pendamping seluas 4 hektar sebagai lahan pertanian bagi warga huntap yang berprofesi sebagai petani. Bagi warga huntap yang berprofesi sebagai pedagang akan dibekali kemampuan UMKM, diberikan mesin jahit serta dilatih keterampilan menjahit agar dapat menjadi penyuplai kebutuhan pedagang di kota-kota lainnya dari kawasan hunian tetap ini. Dengan adanya huntap ini dalam 3-4 bulan ke depan, ini sangat apresiasi, sangat kami banggakan karena dengan waktu cepat sekali Danantara atas perintah langsung Bapak Presiden langsung membangun huntap di Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat ini. Ada berapa unit untuk rencana huntap 80 ini? unit rencananya. Jadi kita masih melihat nanti sejauh mana kesiapan tanah di tahap pertama ini. Selain membangunkan rumah, pemerintah juga menyiapkan program pemulihan ekonomi bagi warga melalui berbagai program pemberdayaan ke depannya. Dari Tanah Datar, Sumatera Barat, Mardi Rosa Tanjung, jurnalis NTV melaporkan. Puluhan petugas tanggap darurat prasarana PT KAI Daob 1 Jakarta dikerahkan untuk mempercepat pemulihan gangguan listrik atas akibat kecelakaan kereta bandara dan truk di perlintasan Rawabuaya Batu Ceper. PT KAI Daob 1 Jakarta memastikan proses penanganan tetap mengutamakan aspek keselamatan. Puluhan petugas tanggap darurat prasarana PT Kereta Api Indonesia Daob 1 Jakarta dikerahkan untuk mempercepat pemulihan dan perbaikan gangguan aliran listrik atas akibat kecelakaan kereta bandara dengan truk di perlintasan Rawabuaya Batu Ceper. Upaya pemulihan dan perbaikan gangguan aliran listrik terus dilakukan hingga Jumat siang. Selain melakukan perbaikan dan pemeriksaan bantalan rel, petugas juga melakukan pemulihan sistem listrik aliran atas yang terdampak akibat benturan. Manajer Humas KAI Daob 1 Jakarta, Pranoto Wibowo, memastikan penanganan yang dilakukan telah memenuhi aspek keselamatan. Puluhan petugas tanggap darurat prasarana dari KAI Daob 1 Jakarta masih melakukan tahap pemulihan atau penanganan gangguan prasarana, yaitu listrik aliran atas dan jalur rel imbas insiden KA Bandara tertemper truk di petak jalan Batu Ceper Rawabuaya. KAI Daob 1 Jakarta menegaskan bahwa penanganan atau pemulihan prasarana tersebut selalu memenuhi aspek keselamatan operasional. Dan juga KAI Daob 1 Jakarta menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat dan pelanggan yang terdampak akibat dari insiden antara KA Bandara dengan truk. Selama proses pemulihan dan perbaikan, perjalanan KRL rute Tangerang hanya melayani hingga stasiun Rawabuaya. Sedangkan perjalanan kereta bandara hanya sampai stasiun Batu Ceper. Dari Jakarta, Muhammad Ridwan, jurnalis NTV melaporkan.
Sebelumnya pemirsa, kereta Bandara Soekarno-Hatta menabrak sebuah